Oke, senang sekali saya Rehanatu Ubadia. Saat ini kita sedang berada di ruang publik bersama dengan narasumber kita di samping ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam yang ada di Tulungagung bersama Bapak Agus Sali Imron, seorang pegiat sejarah. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Mungkin di sini kita nanti akan membahas tentang sejarah Islam di Tulungagung dan bagaimana siapa saja tokohnya, begitu Bapak. Mungkin bisa dimulai dari sejarah Islam di Tulungagung itu sejak kapan, Pak? Ya, bismillah. Kalau kita bicara tentang Islam, itu kan sesuatu hal yang dinamis ya kalau di Tulungagung itu. Jadi selama ini sumber bendawi dan juga sumber teks yang saya dapat itu tidak jauh dari angka 1700-an. Itu 1700 Masehi. Jadi bisa dibilang itu pada masa Mataraman Islam, Mataram, belum terpecah menjadi dua kan ya. Ini memang kalau Islam itu pada zaman dahulu itu tidak ada istilah Tulungagung atau yang lainnya itu belum ada. Jadi dulu di daerah sini tuh dulunya masih dibilang sebagai babat alas atau semacam hutan-hutan lah. Itu kalau kita berimajinasi pada sumber teks yang ada. Jadi sebelum para tokoh Islam di Tulungagung itu membabat, memang kawasan ini dulu itu bisa dibilang sebagai hutan atau ada yang menyebutnya sebagai Mberang Kidul. Nah, kalau dari sisi Keraton Mataram itu menyebutnya sebagai Mberangetan atau daerah Monco. Daerah Monco itu daerah yang di luar Mataram, nah itu biasa disebut dengan daerah Monco. Konteksnya kalau Islam di Tulungagung itu jelas ada tokohnya dan juga ada jejak-jejak peristiwa masa lalu yang sampai sekarang itu masih bisa kita jumpai. Salah satunya itu yang jelas adalah makam kan, makam atau pasarean itu sampai sekarang masih bisa dijumpai. Bahkan keturunannya yang selama ini menjadi kajian saya sampai sekarang keturunannya itu sampai turun ke-7 atau sampai turun ke-9 itu ada. Dan itu semuanya tidak terlepas karakteristik dan juga prinsip-prinsip kehidupan dari para pendahulunya. Nah, konteksnya kalau Islam masuk di sini itu tidak jauh dari konsep dakwah. Setelah dakwah itu syiar agama itu melalui budaya, tradisi yang ada di lingkungan masyarakat. Memang kalau kita lihat warisan yang ada itu sampai sekarang masih diuri-uri itu memang warisan-warisan dari para pendahulunya. Untuk konteks yang lain, pembabatan alas yang akhirnya membentuk suatu peradaban Islam, itu para tokoh-tokohnya itu sampai sekarang itu masih diuri-uri atau masih dihormati. Jadi salah satunya ada sebutan Mbah Wali, Eyang Wali, atau Mbah Guru, atau Ki Ageng. Itu semuanya itu sudah konsep-konsep yang tidak jauh dari nilai-nilai keislaman pada zamannya. Keren sekali sebenarnya kalau kita lihat itu peninggalan-peninggalan peradaban masa lalu. Kalau kita kaji secara tradisi lesan atau tradisi tulisan, itu bisa membangkitkan suatu peradaban masa lalu itu untuk prinsip perjalanan kehidupan ke depannya. Kalau di Tulungagung sendiri itu tokoh yang menyebarkan agama Islam itu siapa saja? Yang ini yang masih saya kaji itu ada beberapa tokoh. Sebenarnya itu kalau saya sendiri mendalami itu ada sekitar 98 makam itu yang masih tersebar. Tapi yang selama ini masih saya kaji itu antara lain seperti Majan, Tawangsari, Mbah Basaruddin, terus
Sunan Kuning, Mbah Kumbang. Tapi yang secara sumber bendawi dan juga sumber teks yang ada itu seperti Mbah Abu Mansur sama Mbah Hasan Mimbar, itu sebenarnya kalau kita kaji itu tidak jauh kalau dibilang itu sampai 3 tahun 4 tahun ini belum selesai. Dan itu pun kita mencari datanya di Jogja itu nyun sewu, orang-orang sana itu memang mengiyakan bahwasanya di Tawangsari itu ada sosok kiai yang pada saat itu memang membantu perjuangan dari keraton untuk kembali jaya-jayanya itu, yang tidak lain adalah Mbah Abu Mansur. Nah, Mbah Abu Mansur sendiri itu adalah sebutan nama, yang nama aslinya adalah Raden Khosim atau Raden Bagus Khosim. Beliau itu nama aslinya memang disematkan itu. Terus ketika beliaunya bisa masuk ke sini dan bisa membangun peradaban Islam sampai Tulungagung, ada istilah nama Tulungagung, itu memang tidak terlepas dari peranan Mbah Abu Mansur. Itu adalah analisis sementara saya. Karena apa? Karena Mbah Abu Mansur sendiri ketika masuk di Tawangsari itu beliaunya selain mendapatkan mandat dan juga beliau itu mendapatkan layang kekancing dari HB1 dari Hamengkubuwono itu. Iya. Nah, untuk mensyiarkan Islam di tanah Tawangsari, sehingga di Tawangsari sendiri itu pada layang kekancing itu kalau diterjemahkan itu 1720-an 3 atau 1720-an itu Mbah Abu Mansur memiliki kelayakan surat dinas atau layang kekancingan memantapkan bahwasanya di situ itu memang ada kiai yang mumpuni, bahkan beliau itu mendapatkan layang kekancing langsung dari keraton sendiri. Nah, situ. Berarti itu hitungannya yang pertama kali di Tulungagung itu siapa yang menyebarkan gitu Pak? Kalau kita lihat konteksnya siapa dan itu pengaruhnya apa, itu kan memang dari kajian-kajian yang lain itu tidak terlepas dari sumber data. Nah, sedangkan Mbah Abu Mansur sendiri masuk di Tulungagung itu kan bukan Tulungagung ya, di Tawangsari. Itu adalah 1720-an 3. Nah, sedangkan ada lagi yang bilang bahwasanya Mbah Abu Mansur itu memang mendapatkan hadiah tanah perdikan itu dari tuannya atau dari rajanya, karena Mbah Abu Mansur itu juga membantu perjuangan mengembalikan tahta raja di kerajaan Mataram sendiri. Dan itu pun peristiwanya sebelum perjanjian Giyanti itu terjadi. Jadi di sini itu sudah ada peradaban Mbah Abu Mansur itu sendiri. Kalau kita konteksnya di situ. Proses masuknya Islamisasi gitu di Tulungagung itu gimana? Biasanya melalui apa gitu Pak? Ya, kalau saya sendiri mengamati dan juga menganalisis selama ini bahwasanya Islam masuk di Tulungagung secara umum, kita pakai bahasa Tulungagung, itu kan secara harmonis, mulai dari tradisi, budaya, ajaran, bahkan sampai doktrin-doktrin yang selama beliau para tokoh itu mondok atau di pesantren Tegalsari itu sampai dakwah di sini pun tradisi-tradisi itu masih diterapkan. Kan kita tidak pernah melupakan jasa-jasa guru atau jasa-jasa kiai itu ketika beliaunya itu mengaji atau memberikan ajaran kepada santrinya, dan ketika santrinya itu sudah mengelana, nggak tinggal di pondok lagi, jadi santri-santri itu tetap menerapkan atau memberikan ajaran-ajaran itu yang tidak terlepas dari konteks kiai-kiainya itu adalah pertama. Yang kedua
yaitu secara budaya. Jadi secara budaya, tradisi budaya, kita konteksnya tetap di Tawangsari yang selama ini masih saya kaji itu tidak terlepas dari tradisi budaya Keraton Mataraman, atau kalau sekarang itu adalah Yogyakarta. Bahkan sebelum pandemik saya mengikutinya itu 3 kali, mengikuti kegiatan-kegiatan di sana itu mulai tahun 2018 kalau nggak salah, 18, 19, 20 kan ada pandemi itu. Jadi memang suasananya itu saya suka, sakral. Itu salah satu metode untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam pada saat itu di masyarakat sekitar itu kayak gitu. Kalau kita membayangkan bahwasanya ya, ketika beliau masuk, beliau itu di sini itu yang dicari itu adalah tanah yang dekat dengan aliran sungai. Nah, makanya Tawangsari, Winong, Majan itu tidak jauh dari konsep aliran yang menyejukkan, yaitu Sungai Kalingerowo pada saat itu. Bahkan itu pun diamini oleh pihak keluarga Sentono Dalem Perdikan Tawangsari. Memang iya, itu ada salah satu metode untuk memudahkan pada saat itu ajaran-ajaran Islam itu biar mengena. Jadi dibangunlah pesantren. Setelah pesantren itu dekat dengan Sungai Ngerowo, karena apa? Segala kebutuhan itu tidak terlepas dari keberadaan air. Mulai dari wudhu, mandi, mencuci, bahkan untuk sarana transportasi. Jadi ketika kita membayangkan itu ya, Sungai Ngerowo sekarang sama dulu itu, kalau saya mewawancarai keluarga Perdikan Tawangsari itu ojo mbok padane ambek saiki. Tapi coba bayangkan dulu itu adalah alirannya itu segar, jernih. Jadi bisa dipakai untuk aktivitas masyarakat. Jadi salah satu metode untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam itu kayak gitu. Yang salah satunya di Tulungagung itu tidak hanya di Tawangsari atau di desa-desa. Setelah saya mengamati penelitian beberapa desa itu memang tidak terlepas dari ajaran-ajaran para sang gurunya dulu. Jadi mencari tempat atau mencari lokasi untuk membangun peradaban masyarakat dalam tanda kutip Islam itu tidak hanya tidak hanya apapun kono enggak, tapi melalui tingkat spiritualitas. Itu yang kadang-kadang dalam tanda kutip peneliti itu yang tidak menyentuhnya di situ. Jadi tingkat spiritualitas orang-orang dahulu itu bagaimana bisa menemukan daerah ini, bagaimana dia bisa menemukan lokasi yang tepat. Nah, bahkan menerapkan ajaran-ajaran Islam itu jarang sekali. Jadi yang cukup mengena dan juga intinya itu mengharmonisasi kebudayaan yang ada. Itu memang tidak terlepas dari konteks Islam, tradisi budaya, dan juga ajaran-ajaran dari para pendahulunya atau kiai-kiainya waktu di pesantren. Itu salah satunya. Terlepas dari tadi yang pertama tadi siapa Pak? Ada lagi. Jadi memang ya, ketika tadi tanya mana duluan antara Mbah Abu Mansur atau tokoh-tokoh yang lain, banyak sekali yang masuk. Tapi secara sumber bendawi dan juga sumber teks yang selama ini sedikit ya saya pelajari Masian, karena banyak sekali. Bahkan ada batu nisan yang saya bawa pulang itu ada itu. Itu memang antara Mbah Abu Mansur, terus Winong, Majan itu memang yang akhirnya menjadi satu kekeluargaan. Pada dasarnya itu. Makanya kalau kita lihat angka tahun Mbah Abu Mansur itu dari layang kekanjeng pertama itu bisa dibilang sebagai sumber data yang yang fake itu di situ. Nah, sedangkan Mbah Hasan Mimbar itu sama juga sebagai pendakwah, beliau mendapat mandat juga, ada layang kekanjengan juga, sehingga beliau itu bisa menyebarkan agama-agama Islam di Tulungagung kayak itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Tulungagung pada zaman dulu itu belum menemukan tuh. Kan kalau peninggalan sejarah itu bermacam-macam ya, salah satunya masjid. Kalau
Masjid Agung itu kapan kira-kira dibangunnya? Masjid Agung Al-Munawwar. Iya, Masjid Agung. Ya memang kalau Masjid Agung Al-Munawwar itu lambat laun perjalanan peradaban manusia itu kan terus berkembang kan. Iya. Dan juga itu konteksnya tidak terlepas dari perpindahan pemerintahan dari Kalambrek ke sini. Dan itu tidak terlepas juga dari peran serta Majan, Winong, Tawangsari juga. Karena itu tokoh-tokoh Islam. Berarti mulai dari adanya itu tadi. Oh iya, kan gini kan. Ketika saya mengadakan penelitian Masjid Agung Al-Munawwar, Iya. itu Al-Munawwar itu mulai dibangun atau selesai dibangun atau masa prosesnya itu adalah tahun 1842-43. Kalau mau tahu inskripsinya itu sekarang berada di Masjid Gedang Sewu. Di situ ada. Karena bangunan Masjid Agung Al-Munawwar, interior, eksteriornya itu dulu pada tahun 90-an itu dipindah di masjid yang sekarang disebut sebagai Masjid Gedang Sewu itu, Muhajirin. Nah, Al-Munawwar itu semi-seminya bangunannya itu ya kalau ingin tahu ya di Masjid Gedang Sewu itu, Muhajirin itu. Ini pada tahun 1842. Pendopo itu dibangun tahun 1824. 1824 itu kalau ingin tahu datanya itu ada di atasnya bangunan pendopo itu ada tulisan Jawa itu. Itu waktu perpindahan membangun pendopo dulu. Nah, pendopo dulu itu kan sebelum dibangun pendopo kita tidak terlepas keberadaan Sumber Agung kan. Sumber Agung itu dulunya kan merupakan baik dari sejarah dan babat Tulungagung, baik tradisi lesan keluarganya itu yang menyumbatkan Mbah Abu Mansur. Jadi sebenarnya konsepsi kota, pembangunannya atau penyumbatannya itu tidak terlepas dari peran tokoh Islam, yaitu Mbah Abu Mansur. Setelah itu bangunlah pendopo dibangun selesai, baru muncul istilah Masjid Jamek. Masjid Jamek itu pada zaman dahulu itu konteksnya foto-fotonya saya punya itu mulai tahun 1903 sampai 1970-an itu bangunan-bangunan Masjid Al-Munawwar itu dulunya itu klasik sekali. Itu Islam sudah mulai menjamur di situ. Sebenarnya makanya saya curiga juga bahwasanya pembangunan Masjid Agung Al-Munawwar itu juga tidak terlepas dari peran keluarga dari Tawangsari. Karena apa? Karena ketika saya menggali data itu ada data angka tahun 1990 itu menuliskan bahwasanya kekuasaan pemerintahan atau kademangan Tawangsari, Percikan Tawangsari itu ke selatan itu sampai ke Ngeranti. Nah, sehingga sampai ke timur itu sampai ke daerah wilayah Wajak. Makanya dari situ saya mengadakan pengembangan lagi. Oh, ternyata memang keluarga atau Mbah Abu Mansur itu dulu pertama salah satunya itu adalah membangun atau menutup sumber air yang sekarang dikenal sebagai alun-alun. Nah, yang kedua, ajaran-ajarannya itu sampai sekarang masih diterapkan oleh keluarga. Sehingga apa hubungannya antara alun-alun, masjid dan juga pembangunan peradaban Tawangsari itu jelas ada. Karena Tawangsari sendiri pada data 1990-an itu mengatakan pemerintahnya itu kekuasaan atau apa ya, kalau menurut tulisannya Mah Effendi itu penelitian tahun 73 itu kekuasaannya Tawangsari itu sampai ke Ngeranti, ke barat itu sampai ke daerah Trenggalek. Makanya saya cukup kaget tuh kok bisa sampai segini. Berarti dulu kekuasaannya atau pengembangan peradaban Islamnya itu tidak fokus saja pada Tawangsari, jadi secara menyeluruh. Bahkan sampai ke Trenggalek. Oh iya, hampir ke Trenggalek. Nah, makanya sedikit-sedikit saya ingin mengungkap, mendokumentasikan, bahkan secara nggak langsung saya juga curiga pembangunan Masjid Agung Al-Munawwar pada tahun sekian itu juga tidak terlepas dari dari keluarga Tawangsari sendiri.
keren sebenarnya kalau Islam itu kalau dikembangkan. Bahkan penerapan dari tradisi keraton sendiri secara Islamik, coba jenengan kalau ke Tawangsari itu ada pendoponya itu kan di sebelah di sebelah utara masjid. Terus masjidnya itu di sebelah selatan agak barat. Nah, terus di selatannya itu ada pesantren. Nah, itu merupakan sebuah konsepsi. Nah, di mana konsepsi itu akhirnya kayak pendopo sendiri yang sekarang kita ketahui pendopo Tulungagung itu konsepsinya adalah di sebelah utara alun-alun, terus sebelah baratnya di Masjid Agung. Ya. Memang waktu itu Mbah Abu Mansur atau yang memiliki nama asli Raden Bagus Qasim itu secara penyebarannya Islam itu tidak jauh-jauh dari konsepsi para pendahulunya, yaitu dari Keraton Mataram. Jadi Tulungagung itu sebagai kalau bisa dibilang kayak menyeluruh, itu tidak jauh-jauh dari pengembangan Mataram Islaman. Makanya di sini Tulungagung itu ada istilah Mataraman, lah ada Banjaran atau yang lainnya. Ya, memang itu sedikit-sedikit pengembangan Islam itu di Tulungagung kayak gitu. Itu basicnya memang dari bagian utara kayak gitu. Menarik ya Pak ya kalau dibahas ini benar-benar. Kalau dari menurut Bapak ini bagaimana perannya pemerintah kabupaten dalam sejarah Islam atau peninggalan sejarah Islam di Tulungagung? Yang pertama yang sempat saya alami, saya ikuti itu adalah ziarah. Jadi ketika hari jadi Tulungagung itu ada ziarah. Ziarah itu biasanya wajib dari pemerintah itu 1 orang atau 2 orang, dan juga dari orang dinas, dan juga dari penggiat-penggiat. Nah, saya sendiri melihatnya di situ. Ya memang walaupun itu 1 tahun 1 kali, kita masih menziarahi lah dalam tanda kutip gitu ya. Itu sesuatu hal yang baik. Itu merupakan bahasa orang Jawa itu ngugemi lah. Orang-orang dahulu itu kita menghormati leluhur itu. Nah, terus yang kedua yang saya alami sendiri itu ketika kontrak penelitian dengan Dinas Kearsipan itu tentang pendokumentasian sejarah-sejarah di Tulungagung, terutama konteksnya pada Islam. Itu saya memang terlibat benar-benar bagaimana mendokumentasikan Islam itu secara secara harmonis, nyantai, tapi kita menemukan sesuatu hal yang lain. Terutama bagi saya adalah generasi muda ya. Jadi memahaminya, ayo kita ada benar. Ya udah Pak, kita mengkajinya itu terutama yang masih memiliki sumber data yang baik. Akhirnya larinya ya ke Melayu Majan, Tawangsari, Winong. Terus kalau yang lain-lain, bagaimana Islam di desa-desa atau yang lain, itu selama ini masih saya kaji. Dan konteksnya itu tidak terlepas dari hal itu tadi, dakwah, syiar agama, akulturasi budaya, dan juga semacam menerapkan warisan-warisan pendahulu itu melalui ilmu pengetahuan. Itu masih ada sekarang. Peninggalan-peninggalannya masih banyak. Kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira harapan kedepannya tentang pelestarian sejarah Islam di Tulungagung atau kepada anak-anak muda lah? Ya, kalau pelestarian selama ini yang penting kalau bagi saya ya, penelitian juga tidak meninggalkan yang namanya mental spiritualitas ya. Ya tetap kita datang terutama ke ziarah ke makamnya, lalu kita ketemu keluarganya, paling tidak kita mendengarkan tradisi lesan keluarganya. Itu sesuatu hal yang banget bagi saya. Bahkan rekaman saya wawancara dengan sejarah desa-desa itu, kalau saya lihat itu hampir 1 tera itu ada rekaman orang-orang cerita tentang sejarah, bahkan tentang kemerdekaan, tentang Islam, tentang budaya, bahkan ada semacam kayak mantra-mantra itu ada. Kalau diterjemahkan dalam bentuk tulisan itu sebenarnya keren juga.
Itu salah satu pelestarian kalau bagi saya. Nggak tahu nanti atau mendatang atau entah siapa ada metode yang lain, itu wajar-wajar aja. Itu kalau bagi saya melestarikannya atau dibuat semacam wisata religi, itu memang sudah ada, tapi tidak berkembang seperti kita jarah-jarah Wali Songo atau yang lainnya, itu enggak. Menarik sekali ya Pak, hari ini kita membicarakan tentang sejarah dan juga peninggalan dari perkembangan Islam di Tulungagung. Satu closing statement, mungkin satu kalimat untuk podcast pada siang hari ini. Iya, kalau saya sebagai closing statementnya itu penelitian, kalau bagi saya itu tidak hanya secara biasa-biasa saja, tapi baik secara ilmiah dan juga mental spiritualitas religi itu kalau dalam penelitian Islam itu perlu, apalagi kita dihadapkan pada makam. Jadi ketika kita ingin mengembangkan Islam atau memberdayakan Islam, itu tidak jauh dari konsep sejarah Islam masuk pada daerah tersebut. Saya dari sejarah Islam sendiri kita bisa meningkatkan mental spiritualitas. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Jadi itu untuk podcast pada siang hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk terus melestarikan sejarah di sekitar kita, khususnya juga dari yang dituturkan Bapak tadi tentang sejarah peninggalan Islam. Kita juga bisa ikut mengembangkan mental spiritual.